Pandangan umum fraksi Partai Golongan Karya Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat terhadap rancangan kanun tentang pertanggungjawaban APBK Aceh Barat tahun anggaran 2025. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala serta salawat beriring salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Saudara Wakil Bupati Aceh Barat, yang terhormat para pimpinan DPRK Aceh Barat beserta anggota DPRK Aceh Barat, yang kami hormati Saudara PLT Sekda, Sekwan, Asisten, Staf Wali Bupati, Kepala Dinas dan Badan dalam lingkup Kabupaten Aceh Barat, yang kami hormati para camat dan kabag di lingkup Sedakap Aceh Barat, serta rekan-rekan wartawan dan instansi pers yang kami banggakan. Sidang Dewan yang terhormat dan hadirin yang kami muliakan. Sebagaimana yang kita ketahui bersama, pendapat Badan Anggaran yang telah kita dengarkan bersama pada sidang paripurna ini terhadap rancangan kanun tentang pertanggungjawaban APBK Aceh Barat tahun anggaran 2025. Dalam sidang paripurna Dewan yang terhormat DPRK Aceh Barat, tentunya para hadirin yang kami muliakan telah mendengarkan mengenai rincian angka realisasi anggaran, karena telah dipaparkan secara detail oleh Badan Anggaran DPRK Aceh Barat. Maka fraksi Partai Golongan Karya menganggap angka-angka tersebut secara mutantis dan mutandis telah mencakup menjadi bagian tidak terpisahkan dari dokumen pandangan umum ini. Oleh karena itu, fraksi Partai Golongan Karya akan langsung berfokus pada catatan strategis terhadap rancangan kanun tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBK Aceh Barat tahun anggaran 2025. Sebelum fraksi Partai Golongan Karya DPRK Aceh Barat menyampaikan poin-poin catatan strategis, izinkan kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada pimpinan sidang yang telah memimpin jalannya rapat paripurna ini dengan sangat bijaksana. Ucapan terima kasih dan penghargaan yang sama juga kami sampaikan kepada pemerintah Kabupaten Aceh Barat beserta seluruh jajarannya atas kerja keras, keterbukaan informasi, serta penyajian dokumen laporan yang menjadi bahan evaluasi kita bersama demi kemajuan daerah yang kita cintai ini. Sidang Dewan yang terhormat dan hadirin yang kami muliakan. Sebagaimana bentuk tanggung jawab fungsi pengawasan legislatif, fraksi Partai Golongan Karya DPRK Aceh Barat tidak hanya hadir untuk memberikan apresiasi, tetapi juga berkewajiban memberikan catatan, saran, dan masukan yang objektif. Catatan ini sebagai kompas pengingat agar roda pemerintahan Kabupaten Aceh Barat berjalan lebih efektif, efisien, dan berpihak penuh kepada kepentingan masyarakat Aceh Barat. Berikut ini beberapa catatan strategis dari fraksi Partai Golongan Karya DPRK Aceh Barat sebagaimana berikut. Pertama, kami, fraksi Partai Golongan Karya, mengusulkan pembentukan pansus terhadap vendor-vendor dan tenaga kerja bidang pertambangan dan perkebunan. Dikarenakan pansus ini penting untuk memeriksa kepatuhan para penyedia jasa, serta mengevaluasi nasib tenaga kerja lokal di sektor tambang dan perkebunan di Kabupaten Aceh Barat. Kedua, dalam upaya mendongkrak kesejahteraan sektor pertanian, fraksi Partai Golongan Karya DPRK Kabupaten Aceh Barat berharap kepada pemerintah daerah untuk mengusulkan langkah strategis pemuktahiran database pertanian melalui inventaris sawah secara digital atau by name by address. Karena langkah ini wajib mengklarifikasikan jumlah sawah beririgasi teknis dan sawah tak ada hujan di seluruh Kabupaten Aceh Barat demi mewujudkan akurasi kebijakan pemenuhan infrastruktur yang bermuara pada peningkatan kesejahteraan petani Kabupaten Aceh Barat. Ketiga, fraksi Partai Golongan Karya
DPRK Aceh Barat menyampaikan kepada Dinas Pendidikan Aceh Barat, berhubung peminat SD SMP negeri kurang diminati oleh masyarakat, oleh karena itu perlu terobosan terkait pemenuhan hal tersebut bersama MPD, Kepala Dinas Pendidikan dan stakeholder yang terkait tentang pendidikan di Aceh Barat ke depannya. Keempat, kami fraksi Partai Golongan Karya DPRK Aceh Barat mengingatkan kepada Dinas PUPR bahwa pembangunan yang hebat dimulai dari perencanaan yang matang. Oleh karena itu, kami fraksi Partai Golongan Karya berharap kepada Dinas PUPR Aceh Barat segera menyusun detail engineering design atau DED untuk pemenuhan infrastruktur jangka panjang kita. Jangan lagi kita membangun tanpa perencanaan yang jauh ke depan. Marilah kita siapkan cetak biru pembangunan Aceh Barat yang matang demi kesejahteraan anak cucu kita di masa depan. Kelima, fraksi Partai Golongan Karya DPRK Aceh Barat juga mendorong agar Dinas Pemuda dan Olahraga Aceh Barat untuk segera menyusun rencana induk perencanaan teknis pengembangan potensi wisata di Bendungan Desa Pancitermen. Langkah ini penting untuk menemukan solusi yang tepat agar kawasan tersebut dapat segera difungsikan sebagai destinasi wisata unggulan daerah. Terkait objek wisata Genang Gedung, kami menilai wisata Genang Gedung memiliki potensi besar jika dialihkan fokusnya menjadi destinasi wisata sawah yang modern. Untuk memastikan tata kelola yang profesional, dapat dilakukan studi komparatif atau studi banding wilayah yang lain yang memiliki rekam jejak keberhasilan dalam mengawinkan infrastruktur pengairan dengan infrastruktur pariwisata. Keenam, fraksi Partai Golongan Karya DPRK Aceh Barat mengingatkan kepada organisasi perangkat daerah terkait untuk segera menindaklanjuti secara serius setiap rekomendasi temuan daripada Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Kami mengingatkan kepada dinas-dinas terkait tersebut agar dalam proses penyelesaian tersebut dilakukan secara cermat dan transparan, agar sehingga tidak ada dinas yang salah melangkah atau terjerumus dalam kekeliruan yang berdampak hukum kemudian hari. Ketujuh, kami fraksi Partai Golongan Karya DPRK Aceh Barat menyampaikan keprihatinan yang mendalam atas potret pelayanan kesehatan kita saat ini di wilayah terpencil dan tertinggal. Kami fraksi Partai Golongan Karya berharap kepada pemerintah daerah memberikan atensi khusus terhadap puskesmas rawat inap di wilayah terpencil yang hingga kini belum memiliki dokter yang standby. Harapan kami kepada pemerintah daerah maupun dinas terkait agar dilakukan percepatan izin praktek demi memastikan tidak ada lagi vaskes rawat inap yang kosong dengan adanya dokter yang bersiaga di tempat di wilayah terpencil. Fraksi Partai Golongan Karya DPRK Aceh Barat juga perlu menyampaikan kepada Dinas Kesehatan untuk segera bertindak nyata mengatasi krisis pasokan listrik yang melanda UPTD Puskesmas Jod Sumbereng, Kecamatan Salatiga, Kabupaten Aceh Barat. Terhadap masalah ketidakstabilan daya listrik yang telah berlarut-larut ini tidak boleh lagi dipandang sebelah mata. Akibat gangguan pasokan listrik ini berdampak pada pelayanan kesehatan sehingga operasional fasilitas kesehatan menjadi lumpuh sehingga dari pihak dinas kesehatan perlu melakukan solusi demi tidak terganggunya pelayanan kesehatan tersebut. Kesembilan, fraksi Partai Golongan Karya DPRK Aceh Barat mendorong Dinas Pendidikan Aceh Barat untuk memberikan atensi khusus dan penanganan darurat terhadap kondisi infrastruktur di Sekolah Negeri Kuala Bubun, Kecamatan Salatiga. Sangat memperhatikan melihat kondisi plafon dan atap selalu terjadi kebocoran dan mengganggu aktivitas belajar anak sekolah tersebut. Maka perlu adanya penanganan cepat terhadap kondisi yang dialami sekolah tersebut. 10. Kepada pemerintah Aceh Barat melalui Dinas PUPR Aceh Barat, fraksi Partai Golongan Karya DPRK Aceh Barat menyampaikan kepada dinas terkait untuk dilakukan pengaspalan jalan di sekitar SD Negeri Kampung Plante. Merupakan keinginan masyarakat sekitar dikarenakan mengingat jalur ini merupakan urat nadi
transportasi harian siswa, sekaligus akses masyarakat menuju Masjid Seribu Tiang, sehingga perlu adanya perhatian dari dinas terkait di Kabupaten Aceh Barat. 11. Fraksi Partai Golongan Karya DPRK Aceh Barat meminta kepada pemerintah daerah melalui Dinas PUPR Aceh Barat untuk segera membangun jembatan penghubung antar Kampung Alusunda dan Dendrampa, Kecamatan Arongan Nambalik, Kabupaten Aceh Barat. Dikarenakan akses jalan interkoneksi antar desa ini sangat vital bagi putaran ekonomi, mobilitas warga, dan jalur transportasi bagi masyarakat setempat, sehingga pembangunan jembatan penghubung ini dapat segera direalisasikan pada tahun anggaran ini atau tahun depan. 12. Begitu halnya terhadap Kampung Simpang Pet dan Kampung Ujung Simpang yang berada di Kecamatan Arongan Lembalik, fraksi Partai Golongan Karya DPRK Aceh Barat berharap agar dinas pihak PUPR Aceh Barat melakukan perbaikan jembatan gantung tersebut dikarenakan dinilai sangat sudah tidak layak sehingga bisa membahayakan masyarakat sekitar dalam melakukan aktivitas akses jembatan tersebut. Sidang Dewan terhormat dan hadirin yang kami muliakan, fraksi Partai Golongan Karya DPRK Aceh Barat berharap catatan strategis terhadap Rancangan Kanun tentang Pertanggungjawaban APBK Aceh Barat tahun anggaran 2025 yang kami sampaikan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah Aceh Barat beserta jajarannya. Demikian pandangan umum ini kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekhilafan dan kekurangan dalam menyampaikan kami. Terima kasih atas perhatiannya. Sidang Dewan terhormat, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melalui 13 Juli 2026, juru bicara fraksi Partai Golongan Karya Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat, Sekretaris Fajar Ziadi. Personil fraksi Partai Golongan Karya DPRK Aceh Barat. Pertama, Zulfikar SAB, Penasehat Merangkap Anggota. Kedua, Mustafa Esa, Ketua Merangkap Anggota. Ketiga, Fajar Ziadi, Sekretaris Merangkap Anggota. Keempat, Syukur, Anggota. 5, Oleh Katana SE, Anggota.